Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma iqdi hajatina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La tusahib man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Taqallamaha huna fi suhbah wa hiya aslun kabirun min usulil qaum wa fiha manafi'u wa fawa'idu walidhalika istamarra 'alaiha sya'nuhum qadiman wa hadisan wa qad nabbaha al-muallifu rahimallahu ta'ala ala fa'idatiha wa fi qawlihi la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu wa inna hadul hal waladatul maqal 'alallahi ta'ala huwa fa'idatus suhbah wa ma'nal hal al manhadatu hahuna ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita basahi lidah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya Al-Hikam yang nomor 44 kan nih? 43 lah, udah melihat dulu lah. Mujahidin di sini, janganlah engkau berteman. Nah, berteman di sini maksudnya janganlah mengangkat guru, bisa juga. Janganlah mengangkat guru, janganlah mengangkat dan sanak, bisa juga. Ataupun janganlah bakawan. Yang bakawan tadi ibaratnya akrab benar. Yang kita mau empatinya, apa jahinya, apa pandirnya, kita mau empati, itu disebut adalah sahibul. Seperti mana sahabat Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah itu bersahabat, ada bermurid kada. Orang dahulu ngaranya bersahabat, bersahib ya. Nah. Janganlah kamu berteman dengan orang yang kada membangkitkan tentang hati kejiwaan ataupun masalah rohani. Jangan kawan, jangan menganggap itu kawan, jangan menganggap itu guru tuh nah, guru. Maksudnya kawan sahib di sini adalah yang kita mau empatisiin dah. Janganlah bakawan lan orang yang kada membangkitkan tentang jiwa kita. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan ucapannya itu kada mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias sebaliknya kepada maksiat, kepada kada menyuruh sembahyang, kada menyuruh tentang beramal ibadah, kada menyuruh kepada amal-amal kebaikan. Mujahidin di sini jangan dijadikan guru ataupun dijadikan sahabat. Telah berkata seorang pengarang di dalam kitab ini tentang perkawanan ataupun tentang berguru. Itu adalah jahidin apabila suatu kaum, nah kaum di sini artinya hubungan ahli tasawuf, nah kaum dok, lain kaum masjid kan. Nah, kaum jahidin
Sesungguhnya bubuhan kaum zaman dahulu ahli tasawuf, sidin itu mengutamakan ataupun puncak ataupun lain puncak apa namanya pundasi bubuhan kaum, bubuhan ahli tasawuf, yaitu masalah kawan ini sangat penting sekali. Jadi masalah guru penting sekali, karena itu adalah ibarat tunas yang sangat besar. Nah, apabila gurunya kada bagus, maka muridnya kada baik. Apabila kawannya baik, maka sahabatnya pun akan baik juga. Nah, itu toh. Itu yang sangat diperhatikan oleh bubuhan ahli sufi. Nah, Mujahidin di sini nang kayak apa kategori lah syarat-syarat seorang guru tadi. Nah, ini ada syaratnya juga. Nang kita ibaratnya kada boleh, ibaratnya kalau sudah tetamu guru nang ini ada boleh lagi kita kesana kemari. Ada syarat-syaratnya lah gurunya. Apabila sudah tetamu guru nang syarat nang kayak ini, jadi jangan beugah-ugah lagi. Seandainya ada pun tuan guru itu sekadar segar guru-guru penambah aja. Ibarat matahari itu nah sudah jelas terang benerang. Seandainya ada lampu hiasan di rumah, itu sekadar hiasan saja, ada usah dinyalakan gitu. Nah, atau seandainya dinyalakan aja sekedar penghias. Tetapi yang menerangi sesungguhnya matahari sudah tiba, sudah terang, sudah siang, sudah. Ini jahidin yang dimaksud sini nih, guru nang kayak apa? Yang pertama jahidin gurunya ini mempunyai sifat 4 perkara basic memiliki nih. Yang pertama gurunya ini ilmu sahih. Nah, basic ilmu yang bujur dan benar, yaitu menggunakan, kalau hidin sudah ahli tentang hakikat, juga ahli syariat. Apabila hidin ahli syariat, juga ahli hakikat. Nah, kalau hidin ini ahli salik itu artinya orang yang mengembara tentang rohani. Perjalanan rohani ini banyak kan, bertemu ini sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bertemu Allah azza wajalla. Juga hidin ini basic ilmu ngarannya adalah jajab. Nah, dua nih. Jadi bukan ilmu salik saja, akan tetapi basic ilmu jajab. Karena kalau salik saja, kalau orang perjalanan misalnya 200 tahun berumur, kalau jajab ini bisa 2 bulan, 3 bulan hidin sampai ke tujuan. Nah, itu hidinnya. Jadi hidin ini harus berilmu, namanya adalah salik dan jajab. Kalau ilmu salik saja, berarti hidin ini masih berjalan saja, masih ada sampai-sampai. Kalau jajab ini mudah dan sampai. Nah, itu. Jadi basic ilmu sahih. Ini guru ini kita cari ini. Basic jajab juga, basic salik juga. Nah, kalau jajab nih bahasa dalam kewalian adalah sangat mudah hidin untuk menempuh jalan sampai itu. Nah, kalau salik nih ibaratnya ba'amalan sidin lawas, mujahadah hidin masuk ke hutan lawas, kemudian riyadah sidin lawas, kemudian masuk menyepit halwat lawas. Nah, ini salik caranya nih, salik nih. Tetapi kalau jajab tuh adalah ringkas dan dapat ringkas ini ibaratnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala cepat benar. Nah, jadi di sini harusnya seorang guru atau yang dianggap sebagai sahib ini adalah berisi ilmu sahih, ilmunya jajab maupun salik. Nah, kemudian lagi hidin ini ibaratnya kada panah aja, tapi baka. Nah, jadi kalau panah ini beda, baka beda. Kalau panah ini artinya orang tuh kada normal masih hendak digurui lah.
orang tuh keadaan normal, panak, hilang kemanusiaannya. Jadi guru yang ini harus dalam keadaan bukan panas saja, tetapi baka. Nah, misalnya ada seorang yang panah tuh kayak ini kan, seperti orang guring. Tadi, Maigao, bolehlah kita umpat presiden. Sedangkan Hidin ini sudah keluar daripada jalur syariat Islam. Nah, Hidin ini kada boleh dijadikan guru. Karena Hidin posisi adalah panah. Tetapi kalau Hidin sudah sampai, namanya baka. Kehadrat Allah Subhanahu wa taala baka tadi. Baka itu artinya Hidin ini sudah panah, kemudian berjalan rohani nih, kemudian bertemu Nabi, bertemu wali, bertemu hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah bertemu ketika panah tersebut sampai orang nih, wasil orang nih, ibarat wasil tadi kan ibarat banyu nih bercampur gula, teh, kawalah terpisah lagi, itu wasil yang itu. Nah, setelah wasil orang tersebut, maka Hidin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa namanya zauq. Ketika zauq, Hidin ini diberikan paham dan pemikiran yang bagus sama sekali. Kemudian Hidin menjadi normal seperti biasa, seperti mana manusia, abdun, jadi hamba. Nah, Hidin adalah disebut adalah baka. Nah, jadi Hidin orang di sini harus baka, jangan panak nanti ibu guru dok. Nah, kayak apa kita mengetahui Hidin panak atau baka? Salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Hidin itu adalah baka. Tapi kalau Hidin ibaratnya belum mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Hidin ilmu ketuhanan keluar terus, itu apabila kada sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan Hidin ini lagi jajab atau lagi Hidin ini panak. Nah, ini kada kau diumpati Hidin bertelanjang kan misalnya, panak. Boleh lah kita mengumpati? Ada boleh? Hidin kada sembahyang. Kayak kada kau diumpati? Hidin panak. Karena Hidin lagi ibaratnya perjalanan rohani Hidin dah. Kalau memang Hidin di bidang ilmu sufi itu deh. Nah, tapi kalau gila nang umum kan lain. Ini Hidin ibaratnya orang alim, ahli kitab, ahli selawat, ahli sebertana ilmu nih, ahli amal. Satu ketika Hidin ini jajab, yaitu ibaratnya panak. Nah, Hidin kada kau diumpati. Karena belum normal. Normal itu adalah baka disebut. Bahkan Hidin punya tauhid di situ adalah tauhid, bukan tauhid af'al lagi, bukan tauhid sifat lagi, bukan tauhid asma lagi, akan tetapi tauhid zat. Nah, kada ada yang dipandangnya di alam semesta ini selain zat wajibul wujud. Nah, Hidin, tetapi bukan ilmu, rasa kepahaman. Nah, Hidin tadi nang baka tadi. Ini kalau tetamu guru nang itu umpat aja. Nang kemudian seorang guru ini zauqus sarih. Ilmu yang disampaikan tuh ilmu yang sudah dia rasai. Sudah merasai ilmunya, pengalaman, rasa, nikmat, tenang. Jangan ilmu buku. Nah, maaf ya kalau ilmu buku jadi umpat juga. Untuk ilmu rohani maksudnya lah. Nah, kalau orang tuh belum merasai, misalnya orang kayak apa panak betapun misalnya, Hidin kau mengisahkan. Kayak apa berjumpaan dengan Allah Ta'ala, Hidin kau mengisahkan. Kayak apa berjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW, Hidin kau mengisahkan. Kayak apa bertemu dengan wali, Hidin kau mengisahkan. Itu namanya zauqus surah, ilmu yang dirasai dahulu. Kayak apa kita hendak menukari orang berjualan, wadai, ini manis kah? Ini hambar kah? Tawar kah? Apakah? Jatuh jual,
aku jak disuruh makan ya. Nah jangan tukare kok. Jangan ditukare. Bahasa itu kan. Nah kayak itu juga orang berkisah tentang ilmu ketuhanan, tapi kada somar saya. Jangan diumpati. Jadi itu di sini kan. Ini ulun membacakannya deh. Karena hendak mencari guru nang zauqus soreh. Kemudian seorang guru himmatul aliyah, yaitu mempunyai kesemangatan yang sangat tinggi. Yang keempat, haluhu mardiyah, ridho orangnya, penyayangan maksudnya, besi akhlak, sifat dan sebagainya. Nah, itu nangkawa kita dijadikan kawan atau dijadikan paguruan. Apabila sudah tetamu orang nangkain nah, tapi langka bang, langka bener tetamu guru nangkain nih. Ibaratnya nang orang merasai sudah, nang turun naik, nang baka sudah. Kemudian haluhu mardia, orangnya ibaratnya kada mudah sumpah serapah ya kan, sumpah serapah dia orang tuh ya, sedikit-sedikit menyumpah. Nah kada boleh tak. Seorang guru, sifat guru adalah menyayangi, mendoakan lawan pemuridan. Nah, apabila ada guru nangka ini, kita kada boleh lagi bergeser. Kalau sudah menganggap guru nang bisa sifat kene nih, kemudian kita baiat lan hiden, misalnya berbaiat, maka mempati hiden. Kalau seandainya dua ada majelis, ustadz, guru, itu sekadar saja menyesuaikan ataupun ibaratnya tuh menghiasi. Karena kan kita nih fikih ini perlu dihiasi, Pak. Nah, ilmu syariat, ilmu sufi ini dihiasi oleh fikih tadi. Nah, tapi tujuan kita adalah supaya ila Allah, kepada Rasulullah, supaya ketemu dan berjumpa. Kemudian kita berguru lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja tujuan kita. Apabila kita sudah bertemu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguru lawan sidin rohani kita yang berguru maksudnya nih. Nah, itulah kita mendapatkan hidayah yang mutlak, yang sebujurnya tak. Nah, hidayah yang mutlak tak. Kemudian kita bacakan lagi. Wa fiha manafi'u wa faidu. Karena apabila sudah terdapat guru yang mempunyai sifat yang kaya tadi, itu kemanfaatan dan faedah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu ujah pengarang di sini, janganlah berkawan dengan orang yang kadang membangkitakan dan yang kadang menunjukkan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adapun penyemangat keadaan hati dan menunjukkan arah yang baik kepada Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud faidah daripada bersahabat, berkawan, berguru. Adapun hal ataupun keadaan orang yang membangkitkan di sini adalah supaya himmah hati tadi ataupun semangat hati tadi hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membangkitkan, melepaskan daripada meminta hajat kepada makhluk. Nah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pemikiran kita. Supaya kita berpikir, supaya kita bertawakal, supaya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berhajat. Karena apa? Karena diri kita ini masih belum putuh, belum terbuka hijab. Hanya diri kita ini yang meliputi kita ini pemikiran dan nafsu kita. Jadi nafsu kita ini, maka didatangkanlah beberapa ilmu pemahaman untuk sedikit-sedikit menundukkan daripada nafsu dan membuka daripada pemikiran. Karena iman kita ini adalah
iman ba ilmu. Datangnya dari panca indera. Jadi adapun ilmu ini sampainya adalah karena otak berpikir. Tapi kalau orang patih tadi yang putuh tadi, ini kada pakai pemikiran lagi, yaitu dengan rasa melewati daripada roh tadi. Beda kalau kita melewati ilmu supaya iman dan yakin, maka diudak-aduklah akal ini supaya ibaratnya masuk akal. Tapi kalau orang yang sudah rohnya itu tadi, inya kada melewati akal lagi, tetapi melewati adalah hati, kalbun salim, hati yang selamat. Kalau orang yang berpikir, datang ilmu melewati dari telinga mendengar, dari bacaan melihat, dari mata orang berpikir nih, kemudian dibanding-bandingkan, kemudian diibarat-ibaratkan oleh otak, akhirnya masuk akal, baik itu lewat Al-Quran dan hadis, masuk akal, akhirnya mendatangkanlah suatu keyakinan dan keimanan, akhirnya jadi semangat. Seberatan ilmu yang ditulis itu adalah supaya masuk akal. Makanya ada sifat 20, nah, kita belajar. Itu adalah menangkis daripada pemahaman pemikiran kita yang kada percaya dengan Tuhan. Maka adalah adanya sifat 20, adanya ilmu tauhid. Karena otak-otak orang ini kadang-kadang kada menerima dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ulama menuliskan sifat-sifat 20, martabat 7 dan sebagainya. Karena apa? Kadang-kadang kita ini kadang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha kaya dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau orang yang sudah yang hatinya putuh, itu kada perlu lagi dengan sifat 20. Kada perlu lagi dengan ilmu tauhid yang ilmunya dari paguruan. Karena apa? Hatinya sudah putuh. Akan tetapi hidin ini mendapatkan namanya ilmu laduni, yang hidin tunggu itu, yaitu tauhid yang berhubungan ilmu laduni. Sesungguhnya ujar ulama, kalau kita tuh nah kada belajar sifat 20 Al-Quran tuh nah, contohnya saja Al-Ikhlas tuh nah, itu tauhid sudah. Tapi karena manusia ini kada cukup, ya orang tuh kada tenang tuh nah. Akhirnya perlulah tafsir. Makanya tafsir tadi ditafsirkan lagi adalah ulama-ulama ahli tauhid. Nah, berhubungan dengan sifat 20 tadi. Nah, karena kita nih ibaratnya kada mengakui tadi. Kalau seandainya kita mengakui ini nah, selesai ya sudah, tinggal lanjutan ke berikutnya. Ini misalnya contohnya aja nah. Ada seseorang waktu kecil menitipkan anak lawan orang, sudah 20 tahun nang ampun anak tadi datang. Ketika datang dan bilang, "Hai nak, kamu ini adalah anakku yang aku melahirkan." Ujana anak, ada mungkin mamaku adalah nah ini, naiknya tahu tuh, mama angkat. Nah, akhirnya gara-gara anak tadi ada menerima dengan ucapan orang tua asli, akhirnya didatangkanlah bukti.
diterangkanlah kisah hikam tunakai, kenapa saya titipakan di sini dengan keadaan macam-macamnya, kisahkanlah. Kemudian akhirnya mama angkatnya pun mengisahkan juga. Kemudian dikisahkan lagi macam-macam kisah supaya masuk akal. Supaya anaknya itu mengimani dan meyakini. Itulah peribahasa ilmu tadi. Kenapa kita nih kadang mengaku Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang berkuasa dan sebagainya kan. Ada mengaku, akhirnya datangkanlah beberapa macam bukti burhanun ya. Datangnya Al-Quran, datangnya tafsir, datangnya takwil, adanya ilmu tauhid, adalah kisah neraka, kisah surga, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kalau sudah tuh nah dikisahkan sebuting jagen mengaku cukupan sudah. Tinggal lanjutannya lagi, yaitu menghasilkan daripada pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gara-gara kita nih nah terlalu pintar, akhirnya ditetanggakanlah ilmu macam-macam. Padahal kalau seandainya sholat kita nih, sholat kita nih, jangan terlalu banyak mengurus masalah ikhtilaf, cukup sudah. Yang penting tahu sukut dan syaratnya. Tahu nih rukun dan syaratnya, sudah tahu sholat, sudah lanjut lagi. Tinggal mau urus ruhani aja lagi nih. Dan begitu juga ilmu tauhid, nah ilmu dari perguruan tuh nah. Kalau sudah kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tambahi lagi ilmu zahir nih. Kalau terlalu berkeyakinan akhirnya membanding-bandingkan. Sedangkan kita nih yang dituju adalah rohani kita nih supaya bertemu dengan seaslinya tadi, orang tua kita nah aslinya nih. Paham ya kalau lah? Nah, ini pendapat dalam kitab-kitab nang lawas gitu dah. Makanya banyak orang kampung bahari ada terlalu banyak sekolah sidin belajar ilmu agama. Nah ada aja hidin yakini dan hidin amalkan. Akhirnya hidin ini banyak yang terbuka foto, banyak yang berkeramat hidup. Karena hidin adalah, sedangkan ilmu zahir ini adalah perantara supaya hati terbuka. Kalau sudah hati terbuka, maka orang tersebutlah nanti perjalanan rohani yang disebut salik tadi. Tapi kalau orang ini mencari kesana kemari, mencari kesana ilmu zahir nih, ini sama dengan orang awam. Orang awam biasanya ketujuh mengumpulkan ilmu, tapi belum berjalan. Nah, ketujuh mengumpulkan ilmu. Maaf ya kalau salah pendapat. Ada sesuai dengan beban pian lah. Jadi tujuan kita ini adalah supaya foto aja. Foto itu artinya ketemu dengan Rasulullah SAW. Imba tetamu tuh apa aja din? Kayak itu nah. Itu foto. Apa aja sih din? Nah, apabila kita masih nang kesana kemari ibaratnya mencari ilmu, belum ketemu si din. Nah, itu disebut kita ini orang awam mati. Masih diragukan daripada kekalbun kita, hati kita. Tapi kalau sudah kita tertamu dengan Rasulullah SAW, bercakap-cakap, beromong-omong dengan Rasulullah SAW, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan jaga, apa aja sih din? Itu yang kita umpat itu. Itu pasti selamat dong. Nah, nama yang payakan di sinilah adalah guru nang berisi sifat syarat nang di atas tadi dah, yaitu zakus soreh, ilmun sahih, himmatun aliyah, haluhu mardiyah. Nah, kayak itu ngalih pandang mencari guru nak kayak ini. Namanya payakan tuh nah kepada Rasulullah SAW. Kalau bisa berarti siden dari gurunya menyampaikan kepada Rasulullah secara rohani. Nah, nih bernya nih patut
patut pianano bimbing di tarbiyah. Nah, itu Pak. Itu Pak kita cari dah. Setiap sufi, setiap kaum sufi pasti nanti tuju itu ja ilmunya nih. Jadi ilmu nang zahir ini adalah supaya mendukung nang batin. Nang batin tadi bertemu dengan umatnya, induknya. Nah, induk kita adalah Rasulullah SAW. Karena Nur Muhammad SAW itu induk kita tuh. Kita nih ibaratnya bagian daripada induk. Ibarat banyu itu tak pisah. Tapi bagaimana kita satukan kepada Nur Muhammad SAW kasamudra sidin. Apabila sudah ketemu kayak itu, berarti beikungan deh. Beikungan kita nih. Kalau pana bisa pana lawan sidin. Pana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pana tadi kada diulah-ulah. Tapi adalah rasa zaukiyah tadi. Nah, hidin lihat tuh kada ada kecuali Rasulullah aja. Nah, itu pana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jahidin di sini pula antakuna himmatu muta'alaqun billahi ta'ala murtafi'atun 'anil makhluqin la yalja'u fi hawaijihi illa ilallah ta'ala wa la yatawakkal fi umurihi illa 'ala Allah qad sahata i'tibarun nas min 'ainihi fala yura minhum dararan wala naf'an wa syaqatat nafsuhu min 'ainihi fala yusahidu laha fi'lan wala yaqda halaha hazzan wa yakunu fi amalihi kullaha jariyan ala muqtadi syar'i min ghairi ifratin wala tafritin. Nah, jadi ibaratnya kalau seandainya nanti bertemu dengan kawan atau guru tadi, hidin ini adalah mengamalkan syariat. Syariat hidin gawe, dan kemudian hidin ini kada terlalu ibaratnya menyusahkan bagi kita nih. Kalau kita mau empat hidin ini ibaratnya sembahyang semalaman. Jangan kita umpati ibaratnya hidin ini uang panada. Lain wajarnya manusia. Wala tafridan ibaratnya mengurangi sembahyang, kada sembahyang lagi misalnya. Jangan juga nih. Jadi kita yang dicari guru nih nang tengah-tengah, nang kayak manusia biasa nih. Lapah, bebini juga, bagawi juga. Ibarat nang kayak biasa tuh, Pak. Ya, kalau orang tuh kada begawian lagi. Nah, kecuali hidin ini adalah makam tajrid. Nah, ada makam asbab. Nah, ini lain lagi nih. Maksudnya kalau berguru nih kayak kalau bisa nang kayak sidin Dupang, nah. Amalia sidin. Wahaji sifatul arifin muwahhidin. Nah, nang kayak inilah biasanya orang dahulu aja sifatnya orang arif billah yang bertauhid tadi. Fasuhbatu min hadi haluhu wa in qalat ibadatu wa nafuluhu ma'munatul ghaflah jabilatu fil faidatin diniyatin wa dunyatin. Jadi hidini orang yang ahli agama dan ahli dunia juga katanya. Nah, karena tabiat insyaallah paham ya Allah. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi murid sidin. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.